Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, teknik mengemudi di malam hari ataupun siang hari itu sebenarnya sama saja. Yang membedakan adalah perlunya kita untuk memiliki feeling yang lebih kuat. Ini dibutuhkan sekali saat mengemudi pada jalan atau area yang gelap, yang mengakibatkan jarak pandang kita terbatas. Apalagi jika melintasi atau berpapasan di jalan sempit yang kanan kirinya itu parit. Kalau siang hari sih bisa terbantu dari spion untuk memastikan bagian kiri. Tapi kalau malam hari yang keadaannya gelap, maka kita hanya bisa memperhatikan keadaan jalan dari arah bagian depan saja. Sedangkan untuk mengetahui posisi kanan kiri mobil, kita harus benar-benar mengandalkan feeling. Saat berkendara di malam hari, terlepas dari hal penting lainnya, lampu adalah merupakan bagian yang sangat dibutuhkan. Jadi sebaiknya kita periksa dahulu sebelum mengemudi dan pastikan semuanya berfungsi dengan normal. Terlebih untuk lampu depan atau lampu utama, lampu tangan, lampu belakang, dan lampu rem. Untuk lampu utama, terkadang masih ada juga kita jumpai saat berkendara yang menyala itu hanya sebelah. Ini akan sangat berbahaya sekali jika sedang melintasi jalan atau area yang gelap, apalagi di jalan raya, sebab akan terlihat seperti sepeda motor. Berikut ini adalah beberapa posisi jalan yang kami anggap sulit ketika mengemudi di area gelap. Jadi tujuannya agar teman-teman pemula dapat lebih berhati-hati dan jangan terlalu memaksakan diri jika ragu. Lebih baik turun dulu untuk melihat keadaan jalannya, atau bisa minta bantu orang lain untuk mengarahkan mobil dari luar, apalagi pada medan jalan yang tidak pernah kita lewati. Di depan kita akan belok ke kanan. Agar haluannya cukup, maka kita harus memposisikan mobil mepet ke kiri. Dan inilah yang membuat sedikit sulit, dikarenakan gelap, kita tidak bisa melihat posisi mobil sebelah kiri melalui spion. Jadi untuk mepet ke kiri, panduan kita adalah batas jalan sebelah kiri yang terlihat dari kaca depan, selagi tersorot oleh lampu. Dari situ kita harus bisa memperkirakan dan mengatur posisi mobil agar lebih rapat ke kiri. Namun harus hati-hati, karena jika salah perhitungan, roda kiri depan akan masuk ke parit. Untuk melatih feeling agar lebih tepat dalam memperkirakan posisi kanan kiri mobil, ada pada video di atas. Selanjutnya kita akan coba untuk berbelok ke kiri di jalan yang sedikit menanjak dengan sudut tikungan yang menyerupai huruf V, dan masih tetap di jalan gelap dengan beram yang tinggi seperti ini. Nah, itu dia tikungannya. Segera mepet ke kanan, gunakan gigi 1, mulai putar setir ke kiri sesuaikan dengan feeling kita. Dan mulai kembalikan setir ke kanan di saat posisi mobil masih serong. Tantangan tersulitnya adalah pada saat berbelok di tanjakan, di mana kita sama sekali tidak dapat melihat situasi jalan di depan karena mobil pada posisi menanjak dan lampu depan juga pasti mengarah ke atas. Jadi kita harus bisa memperkirakan posisi roda depan dan memutar setir ke kiri tepat pada waktunya. Karena jika terlambat, maka roda depan kanan akan jatuh ke beram. Dan jika terlalu cepat, maka roda kiri belakang yang akan masuk ke beram. Dan itu juga harus kita sesuaikan dengan kecepatan mobil. Coba kita ulang lagi sambil kita perhatikan tingkat kesulitannya antara berbelok di jalan yang datar dan yang menanjak. Nah, ketika berbelok di jalan datar seperti ini, kita masih terbantu untuk mengarahkan setir karena sisi jalan yang akan kita lalui masih terlihat jelas. Sedangkan ketika berbelok di tanjakan, posisi batas jalan yang akan kita lalui sama sekali tidak terlihat. Di saat seperti ini, kita perlu perkiraan yang tepat, terutama dalam memutar setir. Saat melintas di jalan sepi seperti ini, dan jika tidak ada kendaraan dari arah depan,
Ketika diperlukan, maka sebaiknya kita aktifkan lampu jauh agar pandangan bisa lebih luas. Masih di gigi 1 dan tanpa gas. Di depan kita akan belok kiri. Kecepatan masih sesuai, jadi tidak perlu direm. Lagi pula jalannya terlihat sedikit menanjak. Segera merapat ke kanan. Perhatikan sudut tikungan itu untuk memposisikan roda kanan depan saat berbelok. Putar setir ke kiri menyesuaikan dengan arah jalan. Waduh, ini ada pasir di tengah jalan lagi. Mana di sebelah kirinya ada tiang, tapi sepertinya masih bisa kita lewati. Oke, lanjut lagi. Di ujung jalan ini kita akan belok kiri. Dan yang jadi tantangan adalah selain tikungannya sedikit menanjak, ditambah lagi dengan adanya batu yang biasa digunakan sebagai tempat tongkrongan, tepat berada di kiri dan kanan tikungan. Jadi kita harus benar-benar pas dalam mengambil haluan saat akan berbelok. Sementara pandangan kita juga terbatas karena jalan yang menanjak. Jika mengambil haluannya terlalu banyak, maka resikonya roda kanan depan akan masuk ke parit. Karena jalan utama setelah kita berbelok, kiri kanannya itu langsung parit. Namun jika terlalu sedikit, maka sisi kiri mobil kita akan tersangkut batu. Nah, sepertinya kita akan sedikit repot ini. Di depan ada mobil yang mengarah kemari, dan kalau untuk berpapasan di jalan ini sudah pasti tidak akan muat. Tapi kita maju aja dulu. Mudah-mudahan di sana ada area yang agak lebar, jadi salah satu mobil bisa sedikit lebih ke pinggir. Tampaknya di sekitar mobil itu tidak ada ruang kosong, makanya tidak bisa untuk lebih ke pinggir. Jadi kita coba mundur dulu. Dan ternyata di sebelah kiri ada ruang sedikit, dan akan kita coba untuk memanfaatkannya. Kita mundur dulu. Dan karena area kiri sama sekali tidak terlihat, maka sebaiknya ada seseorang yang memandu dari luar. Terus lagi. Jauh, buat kiri. Balas kanan. Terus. Udah dapat? Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum, like, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar teman-teman selalu mendapat notifikasi update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.